Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tamu undangan kami yang kami hormati. Kato biaso bajawe, gayung biaso basambui, pusako tantu batarimu. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Agam. Kami undang dengan hormat Bapak Dr. Haji Andri Warman MM. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kareh Pak, alun makan siang kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, kita bisa berkumpul di gelanggang olahraga Jakarta Timur, persisnya di Rawamangun, dalam rangka halal bihalal masyarakat Pakan Sinayan, Kecamatan Banu Ampu, Kabupaten Agam, yang mungkin sudah beberapa tahun belum ada halal bihalal karena COVID-19. Terakhir kalau tidak salah itu kegiatan halal bihalal itu awak dilakukan rata-rata 2019, 2020 tidak dolai. Dan juga sesuai dengan agenda hari ini akan ada pemilihan ketua umum baru yang tadi Pak Mel menyampaikan beliau mohon untuk tidak dipilih lagi, itu kata beliau, karena mungkin sudah lama sekali jadi ketua umum warga kerap Pakan Senayan. Tapi kalau saya selaku Bupati Kabupaten Agam, kalau potensi beliau masih tinggi, kenapa tidak? Kenapa? Karena bagi saya selaku Bupati Kabupaten Agam, kalau masih bisa mengabdi untuk masyarakat, kenapa harus mundur, Pak? Ya, saya mungkin baru kenal dengan beliau, tapi mendengar cerita tadi beliau udah lama menjadi ketua, tentu kita bangga. Jadi ya saya berharap jangan mundur, Pak, karena bangunlah Nagari Pakan Senayan baik di rantau maupun di kampung. Ya. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Bapak Ahmad Yani dari Kesbang Pol Jakarta Timur. Yang saya hormati Ketua IKM Pusat yang sekarang diwakili oleh Bapak Sekjen. Yang saya hormati Bapak Gubernur, mungkin sebentar lagi beliau akan hadir, karena kami, pakai kami sedikit Bu, dengan Pak Gubernur nih hampir semua kegiatan perantau selalu hadir. Karena kebetulan sekarang ini kita bangga selaku orang Agam. Apa yang kita banggakan? Gubernur Sumatera Barat orang Agam. Ini udah lama enggak ini? Terakhir Pak Mukhlis Ibrahim, sekarang orang Agam. Bupati Kabupaten Agam, saya yakin pasti orang Agam. Kalau dia enggak orang Agam mungkin enggak akan kepilih dia. Namanya itu Pak AWR kalau lebih terkenalnya. Wali Kota Bukit Tinggi Pak Herman Sapar juga orang Agam. Jadi saya melihat di pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kalau Pak Kece orang awak, Agam sedang mamaci gini. Ya. Dan tentu dengan Agam kini
gubernur, bupati, wali kota, tentu Ambo ingin agama ini jauh lebih maju ke depan. Terus yang Ambo hormati Pak Yan, nah selaku tokoh senior di Pakansenayan, yang kami mungkinlah yang kesekian kali bersabuk aja beliau di Kampung Batang meresmikan yang di Pakansenayan apa Batang Pak? Rumah Tapis ya. Nah, rumah Tapis, dan juga kita kemarin di Pakansenayan juga meresmikan akan membangun Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Jadi terima kasih Pak Yan, dan setelah kami bincang-bincang ternyata jalan hidup kami ampia samo aja beliau. Membedonya beliau jadi pengusaha sukses, Ambo kini jadi bupati. Sama-sama mulai dulu waktu di Kampuang. Jadi makasih Pak Yan, dan insya Allah program-program beliau, program beasiswa akan kami dukung, karena Ambo salah satu putra agam yang bisa sampai sekolah S3, dari mulai D3, S1, 3, S2, S3 hampir seluruhnya beasiswa. Cuma 1 tahun pertama yang membayar. Ini ada Pak Adrian, di mana Pak Adrian tadi? Nah, Pak Adrian itu anak beliau orang Pakansenayan, anak murid Ambo di Trisakti Jakarta. Wisuda 2004 balik, Ambo yang mengalungkan untuk anak beliau wisuda. Jadi salah satu program utama Ambo adalah beasiswa untuk masyarakat Kota Nagam. Yang Ambo hormati ya Kakanda Ambo, beliau adalah kakak kelas Ambo di SMA 1 Bukit Tinggi. Kami jo Pak Gubernur jo beliau sama-sama alumni SMA 1 Bukit Tinggi. Beliau tamat 79, Ambo 81, Pak Gubernur 86. Jadi beliau juga cukup punya perhatian. Kemarin kita terakhir ketemu yang di Kubang Putih, acara Kubang Putih. Dan yang Ambo hormati tokoh-tokoh masyarakat Pakansenayan yang hadir pada pertemuan hari ini, yang nggak bisa Ambo sebutkan satu persatu. Mungkin sebelum Ambo menyampaikan sesuatu tentang halal bihalal ini, Ambo bercerita seketik dulu Josia bana Andri Warman ko, AWR ko atau bupati ko. Ambo orang agam lai atau 63, kampung Ambo di Nagari Ampanggadang, Kecamatan Ampe Angke, Jorongnya Surau Kamba. Dan di situ pada umumnya seluruh masyarakat, apalagi anak-anak muda dulu, pandai manjai di kampung, karena daerah konveksi. Di Tanah Abang itu mayoritas nan manggaleh di Tanah Abang adalah kalau ndak orang Ampanggadang, orang Pasia, orang Batu Taba. Jadi profesi Ambo tukang jahit. Dan alhamdulillah tamat SMA 1 Bukit Tinggi tahun 81, Ambo merantaulah ke Jakarta. Mungkin jawab apa yang ada di Siko pesebok yang alun pernah. Tapi Ambo tinggal di Jakarta sejak tahun 81. Sejak tahun 81 tinggal di Jakarta, Bakarajo di Jakarta, menjadi dosen di STMT Trisakti, kini namanya Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Terakhir Ambo menjabat Wakil Ketua 1 9 tahun dari 2006 sampai 2005 balik. Jadi sama aja apa-apa ibu-ibu. Sampai 10 tahun Ambo hidup di Jakarta. Cuman barangkali awak sama-sama orang agam, karena ndak ada pengikat keluarga ikatan agam di Jakarta, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Ikatan keluarga Banu Ampu khususnya Kubang Putih ada kegiatan. Banu Ampu pada umumnya, kalau kami di Ampe Angke ikatan keluarga Ampe Angke. Kalau di Siko ikatan keluarga Banu Ampu. Ikatan keluarga Kubang Putih
Ikatan Keluarga Padang Lua, Ikatan Keluarga Pakan Senayan, Ikatan Keluarga Talu Ampe Suku. Nah, jadi dia amui duit di rantau, awak akhirnya tidak pernah sobok karena tidak ada ikatan keluarga agam. Untuk itu, ambo mohon doa restu dari bapak ibu. Ambo akan mendirikan ikatan keluarga agam di Jakarta. Selaku Bupati Kabupaten Agam, ambo ingin orang agam yang ada di Jakarta yang lah sukses di bidangnya masing-masing, wa rangkul, wa lakukan silaturahmi setiap tahun seperti ini. Dan memang ini butuh pengorbanan, tapi ambo yakin ini bisa. Kenapa ambo yakin bisa? Karena ambo juga seorang perantau yang baru pulang kampung, yang alhamdulillah kini dikasih kepercayaan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Pakan Senayan, untuk memimpin Kabupaten Agam yang di Pilkada 2022 kemarin ambo alhamdulillah menang. Jadi latar belakang ambo lamo di rantau, bukti nyata tadi itu anak Didi ambo, anak Pak Adrian, ambo bila pacelian tadi foto ambo sedang magian kalung dan mau sudah anak beliau. 2004 balik ya Pak Adrian ya, mana Pak Adrian tadi? Ya 2004 balik. Mungkin lah datang anak Pak tuh gini. Nah mana dia? Ah ini anak murid saya. Nah si Rina. Ya ini. Ya ini testimoni langsung Pak. Masih ingat Pak Andri? Masih. Alhamdulillah ya. Nah, ini anak murid saya yang kuliah di Trisakti cuma 3,5 tahun, termasuk kelas yang nanya teh, termasuk kelas yang dapat beasiswa kelas eksekutif lah ya, dengan IPK berapa? Nah, IPK 3,81 Pak. Jadi 4 tahun saya ya 4 tahun saya jadi pimpinan, dan 2014 saya sudah anak Pakan Senayan ini ya. Selamat sekali lagi Rina ya. Oke. Jadi itulah sekitar cerita. Oke, makasih Rina. Jadi ambo ndak baru di Jakarta ada Pak. Lalamu, makanya setiap ada kegiatan perantau-perantau Jakarta, sabare-bare waktu ambo bosan datang. Iko kapatang ambo datang dari Kendari, dan harusnya ambo pulang ke Bukit Tinggi, tapi ambo sampaikan ambo harus hadir dulu acara Pakan Senayan dengan Pak Mel. Ambo nyatakan ambo hadir. Kenapa ambo? Ambo dek seorang perantau ingin bana ambo awak-awak yang dirantau kok bersatu, wak bangun agam yang lebih maju, khususnya untuk anak kemanakan awak, anak cucu awak yang di kampung. Nah, jadi ada beberapa program yang lah ambo buat. Jadi yang pertama tadi, dalam tahun kini ambo akan mengadakan Beko Rape, akan mengundang ketua-ketua nagari-nagari terkait. Contohnya kini Pak Mel, Miko akan kami undang Pak Mel dan seluruh nagari yang ketua, karena di kami di bagian Kesra lalu datanya itu. Nah, ambo undang Miko di Trisakti, akan memadukan di kampus Trisakti Rape untuk pembentukan pengurus IKLA yang ada di Jabodetabek, Ikatan Keluarga Luha Agam. Kenapa kita sebut IKLA? Karena awak orang agam, tadi yang mau cerita aja Pak Ahmad Yani, antara agam dan Bukit Tinggi indak bisa dipisahkan. Kanda ambo orang di SMA 1 Bukit Tinggi, Pak Gustiar Agus orang Pakan Senayan sekolah di SMA 1 Bukit Tinggi jadi bupati. Udah Indra Catri orang Baso sekolah SMA 1 Bukit Tinggi jadi bupati. Kini Andri Warman orang Peyangke sekolah di SMA 1 Bukit Tinggi jadi bupati. Apa yang pemakasui antara agam dan Bukit Tinggi tidak bisa dipisahkan. Jadi makanya obek namanya beko IKLA, dan nambo Allah menyampaikan program itu kepada Pak Bakhtiar Kamsah, pendiri IKLA di Pekanbaru 21 tahun yang lalu, Jo Pak Aristo. Beliau sangat-sangat setuju supaya orang agam di Jakarta kok adalah persatuan. Kalau IKM itu kan Ikatan Keluarga Minang,
9 balai kabupaten kotanya. Tapi orang agam kok ndak ada ikatan keluarga orang agam. Aneh bin ajaib menurut pendapat Ambo. Tapi kini dengan Ambo jadi bupati, tergerak hati Ambo untuk membuat ikatan keluarga luhak agam. Jadi mudah-mudahan dari Pakan Senayan setuju sepakat. Beko dengan sendirinya awak di rantau bisa bergabung saudanya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi program beasiswa Pak Yan, Ambo sangat dukung karena salah satu program Ambo waktu mencalon menjadi bupati adalah masalah beasiswa. Mungkin udah selaku alumni SMA 1 tahu mana bahwa peranan Andri Warman dalam kurung AWR. AWR dia SMA 1 Bukit Tinggi tentang beasiswa. Lah banyak yang Ambo berikan beasiswa. Termasuk hari ini di rumah Ambo di Joglo tinggal 2 orang putra agam, seorang orang Kapau, seorang orang Gadui, alumni SMA 1 Pakan kami yang Ambo kuliahkan di Trisakti Jakarta, adik kelasnya si Rina. Alhamdulillah semoga Rina lah semester 2 kini dan Ambo sedion seluruhnya tinggal di rumah Ambo, motor Ambo balian untuk nyopai kuliah kini lah mula offline. Dan ada yang membanggakan bapak-bapak ibu-ibu. Semester 1 kemarin 19 SKS dia ikuti, dari 200 orang jurusan dia manajemen logistik, kalau Rina kan manajemen transportasi udara. 200 orang yang jurusan itu 5 orang IP-nya 4. Dari 5 orang itu 2 orang putra agam, yaitu si Saifal dan Ali Akbar. Tinggal di rumah Ambo. Tadi Ambo berangkat kemari salam, Ambo ndak singgah ke rumah lagi, langsung ke bandara karena Ambo naik pesawat jam ampe. Jadi begitulah kira-kira Ambo kalau mendengar beasiswa. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar dari kampung, syaratnya cuma 3. Pinter itu mutlak, kalau ndak pinter panik sama nyokolanya. Harus pinter seperti Rina, 3,5 tahun selesai dengan IP 3,8 sekian, tanda dia pinter. Yang kedua kurang mampu. Nanti kita telusuri ke alamatnya masing-masing. Yang ketiga kalau bisa anak yatim atau anak piatu atau anak ditinggal bapak ditinggal ibu seperti Andri Warman. Ambo mau 2 tahun ditinggal apa? Tapi tidak ada kata menyerah. Berjuang jadi tukang jahit di Jakarta. Tapi bisa sampai ke doktor, bisa jadi anggota DPRD, bisa jadi bupati. Kenapa? Karena perjuangan. Di Ambo perjuangan itu berhentinya kalau ladi liang lahat. Kalau masih ada juang baru berjuang terus. Lalu rata-rata 3 jam, lalu banyak ada auto saja. Jadi itu kata kunci Bapak Ibu-ibu, terutama masyarakat Pakan Senayan yang di Jabodetabek. Yuk kita bangun agama yang lebih maju dan tentu dimulai dari SDM. Kalau SDM-nya ada bagus, itu juga otomatis nanti akan gampang kita kembangkan. Dan salah satu bukti nyata Pak Gustiar Agus, kakak kelas kami juga adalah alumni SMA 1 Bukit Tinggi yang orang Pakan Senayan. Asli kan Pak, orang Pakan Senayan? Beliau adalah ABRI. Ya, kami membaca cerita beliau, tapi Ambo pribadi belum pernah sebut jalan. Tapi dari cerita beliau itu bahasa alumni SMA 1 Bukit Tinggi dan mayoritas orang agam. Jadi sekali lagi Ambo merasa bangga diundang pada hari ini, terutama Pak Mel, kami selalu komunikasi karena memang salah satu visi misi Ambo adalah itu. Yang kedua pariwisata. Pemda lah membangun satu janjang di Pakan Senayan. Ada lo cile dia teh pinta kabun apa namanya? Ndak itu kabun no. Puncak kabun ya. Itu juga yo pokoknya takek aja Pakan Senayan, naiknya dari Pakan Senayan ke teh. Dan itu nanti daerah objek wisata akan kita kembangkan. Nah, jadi kata kuncinya adalah kita sebagai masyarakat perantau yang ada di Jakarta tentu saling bahu membahu, saling bantu membantu, dan kalau ada rezeki apa-apa agak balabiah, Apeko tolong sumbangkan ke masyarakat di kampung seperti yang dilakukan Pak Yan, luar biasa. Jadi
Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ke depan. Yang ketiga juga program kita adalah UMKM. Ambo lah berkali-kali mengingatkan Pemda Kota Agam, anggota Sekda, bisu aku kalau di meja aku kalau di Agam kan kau merek aqua pak. Bisu anda boleh merek aqua di Agam. Mereknya adalah Agam. Kenapa? Ayawa melimpah-limpah pak. Sungai Tanang sampai detik ini menyumbang air ke kota Bukit Tinggi. Ke kota Bukit Tinggi. Sejak zaman Belanda. Kenapa Wanda pandai membuat air minum? Ambo juga seorang pebisnis ketek-ketek lah. Ambo siap untuk membuat itu, tetapi tentu harus Pemda Agam. Jadi beko akan buat mereknya Agam dan di seluruh kantor-kantor itu harus ada beko air minum yang merek Agam. Tidak boleh merek aqua di Agam. Nah, untuk kepentingan masyarakat Kota Agam. Karena air dan ambo lah survei sumber air di Arikie di wilayah Lubuk Sawo. Itu airnya dari batu keluarnya pak. Dari batu, dari bukit. Ambo langsung yang survei. Nah, nanti akan wak buek itu. Atau di Batu Pelano juga ada. Sungai Tanang bela untuk orang Bukit Tinggi. Nah, jadi banyak sumber air. Di Sungai Landia juga ada sumber air. Jadi insya Allah ke depan. Jadi sekali lagi Ambo selaku Bupati Kota Agam mohon dukungan banyak moral tentang bagaimana membangun agama lebih maju maupun material kalau bisa menyumbang untuk masyarakat Wak di kampung khususnya program beasiswa yang akan Wak tingkatkan. Jadi Ambo sangat yakin ini bisa terrealisasi. Jadi itulah kira-kira yang bisa Ambo sampaikan dan sekali lagi selamat kepada masyarakat Pakan Senayan yang hari ini halal bihalal. Mudah-mudahan COVID-19 berakhir di muka bumi ini. Wah bisa tiap tahun halal bihalal. Karena Ambo selaku orang agam yang lama hidup di Jakarta, kami halal bihalal. Kami ikat namanya pak. Ikatan keluarga Ampe Angke. Nah itu Ampe Angke Canduang namanya dulu. Jadi itu rutin. Tapi memang 2 tahun terakhir ini udah nggak ada halal bihalal karena memang COVID. Nah tahun ini petang buat telepon. Alun siap lah pak, tahun ketiga lah, mudah-mudahan 2023 lah normal mana. Jadi tidak ada masalah lah. Jadi itu kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan. Selagi selamat dan mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat perantau baik yang ada di Jabodetabek maupun di daerah-daerah lain untuk masyarakat yang ada di kampung, Ambo mencari masih butuh uluran tangan apa-apa sedonyo untuk membangun agam yang lebih maju. Mungkin itu yang bisa mau sampaikan dan Ambo juga mohon maaf selesai memberikan sambutan ini langsung jalan karena Ambo harus barangke ke Padang karena nanti malam ada dulu acara Ambo di Palembayan. Nah, Ambo nanti malam di Palembayan ada pentas seni dan ada dulu saluang dangdut. Nah, di daerah Tamtaman. Jadi Ambo akan barangke pesawat jam ampe dan tentu mohon doa restu dari Bapak Ibu. Dan kalau ada apa-apa yang terjadi di Pakan Senayan, HP Ambo terbuka 24 jam melalui Pak Mel Bulia, melalui Uda Ambo Bulia, melalui siapa saja boleh. Itulah barangkali yang bisa Ambo sampaikan. Sekali lagi selamat dan mudah-mudahan hasil dari musyawarah nanti bisa maksimal untuk membangun Pakan Senayan yang lebih maju. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama kita sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Agam, Bapak Dr. Haji Andri Warman MM. Kami informasikan juga beberapa tokoh agam bersama beliau itu dulu telah menginisiasi adanya rumah singgah agam. Beliau salah satu inisiatornya. Di zaman Pak Aristo Munandar Bupati, maka disewa sebuah rumah di daerah Cipinang sana menjadi sekretariat perantau agam. Namun selesai Pak Aristo Munandar, selesai juga kontrak rumah itu dan mudah-mudahan Pak Andri Warman bisa melanjutkan ada rumah singgah Kabupaten Agam yang ada di Jakarta ini. Iya.
sak candonyo kampung halaman pakan sinayan mae nagari kami